balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas saham ya. Dan saham-saham yang akan saya bahas hari ini adalah saham-saham di sektor batubara. Karena menurut saya batubara itu cukup menarik ya. Cukup menarik apalagi sudah menjelang Desember, menjelang winter di Eropa, maka saham-saham batubara seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang winter selalu menarik teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko teman-teman masing-masing. Oke, saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham ITMG ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart, ini kita bisa hapus dulu. Ini plan kita sebelumnya ya. Ini plan kita sebelumnya, kita bisa hapus dulu. Oke, nah kalau kita lihat dari segi chart, ini ITMG cukup menarik karena ITMG sudah break dari pattern falling wedge-nya ya. Dia sebelumnya membentuk uptrend, kemudian dia turun membentuk pattern yang namanya falling wedge dan sudah di break ke atas ya. Breaknya dengan volume yang meningkat lumayan, kemudian dia sudah sempat retest dan breakout lagi. Jadi saham ITMG menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman yang mau re-entry saham ini di harga sekarang pun masih cukup oke kalau menurut saya. Nah, kalau kita set trading plan yang buat teman-teman yang mau bayar di harga sekarang, plannya seperti ini kalau saya. Nah, kita bayar di harga 21550 ya. 21550 di harga penutupan Jumat kemarin. Kemudian risknya apa tuh, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah sini, di bawah 19850 atau tepatnya di bawah 20.000 ya, 1960. Itu risknya sekitaran 8% lebih ya. Itu medium risk teman-teman, medium risk. Jadi buat teman-teman yang modalnya terbatas, jangan coba-coba untuk membeli saham yang risknya sudah seperti ini. Nah, rewardnya teman-teman bisa pasang di sini. Untuk rewardnya itu di high sebelumnya itu di 27.750. Secara risk to reward ratio ini masih oke, risknya 8,71%, kemudian rewardnya hingga 28%. Jadi so far risk reward oke, price volume juga oke ya, price volume juga menarik di saham ini. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan saham ini, apalagi sekarang itu menjelang winter teman-teman, menjelang winter dan Natal. Biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya batubara itu selalu naik di Desember mengikuti IHSG. Kemudian saham kedua yang akan saya bahas adalah saham Adaro. Nah, untuk Adaro ini sebelumnya udah pernah saya bahas, sudah pernah kita set trading plan-nya buat teman-teman untuk cicil saham ini karena risknya cukup tinggi, hingga 11% saya sarankan untuk cicil waktu itu. Nah, buat teman-teman yang ikut plan kita, pasti posisi sekarang sudah profit teman-teman, sekarang sudah profit. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini kalau kita lihat dari segi chart teman-teman ya, segi chart dia sudah break dari downtrend minornya ini, kemudian juga dia sudah break dari base. Di sini dia membuat sebuah base, sudah di break ke atas dan sekarang posisinya tepat berada di resisten, di mana di sini sebelumnya ada gap down ya, dan sekarang sudah berada di resistennya. Jadi menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu Adaro ini turun dulu ke sekitaran sini, ke harga baik kita sebelumnya di sekitaran harga 1735. Ada potensi dia akan turun dulu, baru nantinya akan kembali melanjutkan kenaikan. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah cicil-cicil saham ini, maka tinggal hold dan set trailing stop. Dari segi price volume ini sebenarnya cukup oke ya. Kita lihat volume kenaikan 4 hari terakhir itu cukup lumayan ya, daripada volume-volume konsolidasi sebelumnya. Jadi so far ini masih menarik, kalau menurut saya masih oke, masih layak untuk di hold. Dan buat teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu dia terkoreksi hingga ke sekitaran 1735. Buy on weakness di sekitaran itu teman-teman ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemudian saham berikutnya adalah saham PTBA.
Nah, PTBA ini sama ya, sama masih menarik teman-teman. Sebelumnya udah pernah kita bahas. Di sini ada pattern yang namanya bullish flag ya. Ini kan trennya sebelumnya bullish ya. Tren sebelumnya ini bullish, kemudian di sini membuat flag yang cukup besar ya. Dan sudah di break oleh PTBA ini, sudah di break. Dan dia juga kalau teman-teman perhatikan di sini consolidation areanya di sini sudah di break oleh PTBA ini teman-teman. Konsolidasi area ini sudah di break oleh PTBA, breaknya dengan volume yang meningkat, kemudian pada perdagangan terakhir dia terkoreksi tipis 1,9%. So far ini menurut saya oke ya, price volumenya juga menarik di saham PTBA ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ya, kalau kita set trading plan, teman-teman bisa bayar harga sekarang di 2710 atau teman-teman bisa tunggu dia ada candle hijaunya dulu ya. Tapi buat teman-teman yang mau bayar harga sekarang juga menurut saya cukup oke. Stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa set di sini di bawah 2570, tapi itu risknya cukup tinggi. Atau teman-teman bisa set stop loss di sini di bawah 2630, itu risknya 3%. Dengan reward teman-teman bisa set di high sebelumnya itu di sekitaran 3000. Risk to reward ratio ini sebenarnya masih oke ya, risknya 3%, kemudian rewardnya 10%. Jadi so far menurut saya PTBA ini masih cukup oke, masih cukup menarik buat teman-teman perhatikan saham ini. Nah, itu untuk PTBA. Berikutnya adalah saham BRMS. Untuk saham BRMS ini teman-teman sebelumnya udah pernah kita bahas ya, Saya juga sudah beli saham ini di sini teman-teman. Di sini karena pembahasan kita sebelum ini kita bahas di sini. Dan saya sudah set jual setengah di sini. Posisi sekarang saya masih ada setengah porsi di BRMS ini teman-teman. Nah, so far technically ini menurut saya masih oke teman-teman. Technically masih oke, dimana pada saat dia turun ya, volumenya terus mengalami penurunan teman-teman. Kita bisa lihat di sini volumenya terus mengalami penurunan. Jadi oke. Nah, dan posisi sekarang sebenarnya sedang berada di area support ya, sedang berada di supportnya. Sebelumnya pernah kita bahas dan pernah kita set trading plan-nya seperti ini ya, seperti ini. Buat teman-teman yang masih tertarik untuk beli saham ini, plan-nya masih sama ya. Teman-teman bisa bayar dari harga sekarang di 115 atau tunggu dia terkoreksi dulu mendekati 112. Stop loss-nya teman-teman bisa set di 109. Itu risk-nya sekitaran 5% lebih. Kemudian rewardnya di sini di high sebelumnya di sekitaran harga 126, rewardnya hampir 10% ya, risk to reward ratio 1,2, dengan harapan high sebelumnya ini mampu di break oleh BRMS dan membuat swing high yang baru, maka potensinya bisa saja ke sekitaran 140-an teman-teman ya. So far menurut saya ini masih cukup oke, masih cukup menarik buat teman-teman yang baru mau entry saham ini ya, BRMS. Dan sentimennya juga positif ya, dimana pada Q3 2021 BRMS ini mengalami keuntungan yang naik cukup signifikan kalau menurut saya. Oke, itu untuk BRMS, laporan keuangannya cukup oke. Kemudian yang berikutnya saham Indi. Nah, untuk Andika Energi ini atau Indi sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman. Sebelumnya pernah saya sarankan baik ketika dia kalau dia mampu break dari pola double bottom ini atau dia break dari downtrend minor-nya ini. Nah, sebenarnya di sini dia sudah break teman-teman. Sebenarnya di sini dia sudah break, kemudian bisa dibilang ini hanya retest ya, hanya retest. So far ini menurut saya juga masih oke. Untuk Indika ini so far menurut saya masih oke juga teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru mau entry ini bisa tunggu dia membuat candle hijau terlebih dahulu ya, atau teman-teman bisa juga buy di harga sekarang ya. Nah, kalau kita set trading plan, teman-teman bisa buy di harga sekarang di 1710 ya. Kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah supportnya di 1000
1600, di bawah 1600. Itu risknya sekitaran 8%. Untuk rewardnya teman-teman bisa set pertama di 2000, tentunya ini resistennya 17%. Risk to reward rasio cukup oke. Kemudian kalau nantinya itu mampu di break ke atas, maka potensi dia menutup gap di sekitaran harga 2100 di sini teman-teman ya, di sini, atau bahkan mungkin membuat high lagi ya. Maka potensi dari ini sebenarnya kalau menurut saya cukup oke teman-teman ya, cukup oke. Jadi buat teman-teman yang baru mau beli saham ini bisa perhatikan hari Senin ya, apakah kira-kira di sini ada candle hijau atau tidak. Kalau di sini dia ada candle hijau, maka potensi ini menurut saya cukup menarik, apalagi sekarang sudah menjelang Desember, itu sentimennya cukup positif, yaitu winter dan juga window dressing. So far saham-saham batubara menurut saya masih menarik buat teman-teman yang baru mau entry ya. Oke, itu untuk saham Indi. Kemudian yang berikutnya ada saham Harum. Nah, Harum ini juga sebenarnya dia batubara teman-teman, batubara dan juga nikel dan juga emas. Ini merangkap ketiga-tiganya untuk Harum ini teman-teman. Dan Harum ini sudah naik cukup tinggi dari 2020. Saham ini sudah naik cukup tinggi ya. Saya ingat sebelumnya saya pernah beli saham ini di 1600, sekarang sudah di 10.800-an, tapi saya nggak jual setinggi ini teman-teman ya. Saya jual di sekitaran harga 3.000-an kalau nggak salah. Dan posisi sekarang malah terus naik ya, terus naik. Dan ini menurut saya masih akan terus naik teman-teman ya. Menurut saya masih akan terus naik, dimana kalau kita lihat dari volume pada Jumat ini volumenya cukup gede. Dia naik 8%, volume cukup gede, maka potensi resisten kita sebelumnya di 10.850 itu akan tercapai teman-teman. Target kita sebelumnya di 10.850. Buat teman-teman yang udah ikut plan kita, ini sudah cuan lebih dari posisi sekarang teman-teman sudah cuan 30%-an yang buat teman-teman yang ikut plan kita sebelumnya, dan potensinya masih cukup menarik ya. Jadi buat teman-teman yang sudah buy sebelumnya, ini masih cukup layak untuk di hold ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry gimana? Buat teman-teman yang baru mau entry, karena sekarang ini sahamnya sudah naik tinggi, maka entry teman-teman dipertimbangkan dengan money management teman-teman masing-masing. Kalau menurut teman-teman ini risknya sudah terlalu tinggi, maka jangan dikejar, jangan FOMO. Nah, buat teman-teman yang menurut teman-teman ini masih oke ya, bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry dengan lot yang kecil, jangan terlalu besar teman-teman ya, karena saham yang sudah naik terlalu tinggi seperti ini, turunnya juga potensi langsung ARB, dan teman-teman kemungkinan nggak bisa keluar kalau dia langsung ARB. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry, tapi dengan lot yang teman-teman atur sesuai dengan money management teman-teman masing-masing. Oke, itu untuk pembahasan kita pada hari Sabtu. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Dan buat teman-teman yang mau dukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, maupun subscribe, dan juga follow Instagram saya, ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat berakhir pekan.